Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revani Dwi Alia dengan NIM 2210802127. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang creative thinking, yaitu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen inovasi. Yang pertama, creative thinking. Jadi creative thinking apa sih itu? Nah, creative thinking ini adalah kemampuan seseorang dalam menemukan sebuah ide atau cara yang baru untuk memecahkan suatu masalah dengan pandangan mereka yang berbeda. Jadi nggak hanya terbatas pada seniman, musisi, atau hanya pada penulis saja. Namun, creative thinking ini bisa bermanfaat bagi semua orang dalam menciptakan ide-ide kreatif atau out of the box. Jadi, biasanya sih creative thinking ini kita kayak berpikir secara kreatif yang kayak mungkin hal-hal belum tentu semua orang bisa kepikiran, tapi bisa jadi dia berpikirnya di luar itu. Jadi mempunyai pandangan berbeda kayak seniman-seniman di luar sana, kayak misalnya lukisan Mona Lisa, itu kan kayak belum tentu semua orang bisa melukis tentang sebuah lukisan yang seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Jadi sistem komunikasi intrapersonal itu ada 4. Yang pertama itu ada sensasi, yang kedua itu ada persepsi, dan yang ketiga ada memori, keempat juga ada berpikir. Selanjutnya yaitu pengertian berpikir. Jadi berpikir asal katanya adalah pikir. Jadi menurut KBBI sendiri, pikir ini berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, ataupun juga pertimbangan. Jadi berpikir ini artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu secara menimbang-nimbang dalam ingatan. Kayak misal dari berpikir sendiri itu kayak kita berpikir nih mau selanjutnya apa yang mau dilakuin, kegiatan apa yang dilakuin. Terus kayak udah mau putusin nih kayak kegiatan selanjutnya mau ngapain ya, mau ngerjain tugas atau misalnya mau main-main, mau jalan-jalan. Jadi kayak kita tuh sebelumnya sudah berpikir tentang hal itu. Jadi secara psikolog kognitif memandang berpikir sendiri merupakan proses informasi secara mental atau kognitif. Kalau misal dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya dalam sistem kognitif. Jadi psikolog ini kan memandang berpikir merupakan kegiatan proses informasi. Jadi kayak misalnya kita berpikir tuh beneran kayak kadang juga gini, berpikir tuh kita kayak kalau misalnya di kelas nih berpikir, kadang ya kalau misalnya di kelas lagi dosen nerangin pikir setelah ini mau makan apa ya, mau makan di mana, mau makan pakai apa, bareng si ini nggak ya, ngajak si ini nggak ya, gitu, mau menunya apa ya, pakai apa ya enaknya, berpikir gitu kan. Terus kalau enggak misalnya udah dikasih tugas nih, udah banyak banget, terus kan kita juga jadi berpikir nih, tugas apa ya kira-kira yang deadline-nya makin deket, apa yang bakal harus dikerjain secepatnya apa, dan yang bakal kayaknya ini susah nih, harus ngajak teman, harus yang diskusinya yang bareng-bareng tuh apa gitu, berpikir. Nah, menurut pengertian dari Floyd L. Roach, berpikir adalah manipulasi otak organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Kalau menurut Paul Musen sendiri dan Mark R. Rosenzweig, berpikir adalah menunjukkan kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir ini melibatkan lambang, visual, atau juga gravitasi. Adapun juga macam-macam berpikir, yaitu yang pertama itu ada berpikir
austik atau melamun. Jadi apa sih berpikir austik itu? Yaitu orang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi. Contohnya menghayal. Kan kadang kayak kita kayak ada nggak sih kalau misalnya lagi males, lagi bengong nih atau habis selesai makan, itu kayak menghayal kayak kayaknya enak nih kita habis makan langsung tidur. Padahal di sisi lain kita tuh kayak masih banyak tugas yang harus dikerjain yang padahal deadline-nya udah menumpuk gitu kan. Kita kayak menghayal-hayal kayak misalnya lagi menghayal kayak enak nih kita kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kita mungkin punya rumah besar, punya supir yang kayak kemana-mana bisa dianterin kemana-mana, itu kan kayak kita berhayal-hayalan kita gitu kan. Jadi melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambarnya fantasi. Macam berpikir yang kedua itu adalah berpikir realistis atau nalar reasoning, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Jadi berpikir realistik ini itu kayak yang emang udah dinarik kita aja berpikir kayak oke, setelah ini kita memang ngerjain tugas, ya udah beneran kita ngerjain tugas. Terus kayak misalnya oke, setelah ini makan itu harus minum, beneran harus minum yang realistisnya. Ada pun juga beberapa macam mazhab dalam pemikiran, yaitu yang pertama ada idealisme, yang kedua itu ada materialisme, yang ketiga ada dualisme, yang keempat ada empirisme, yang kelima ada rasionalisme, dan yang keenam yang terakhir yaitu fenomenalisme. Jadi apa sih idealisme versus materialisme? Jadi idealisme sendiri ini pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Jadi pemikiran idealisme ini dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang besar. Jadi dia kayak udah mempunyai idealis sendiri, kayak tujuan kedepannya itu cara berpikirnya itu gimana. Nah, materialisme ini sendiri adalah paham dalam filsafat yang dinyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Jadi memang dia itu udah paham dalam filsafatnya sendiri kalau materialisme. Selanjutnya yaitu empirisme dan rasionalisme. Apa sih itu? Kalau empirisme adalah aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Jadi kalau empirisme ini lebih ke kebenaran hanya dapat diperoleh dari pengalaman. Jadi kayak kita tuh mempunyai pengalaman gitu baru bisa dibilang itu adalah sebuah kebenaran. Kalau rasionalisme sendiri ini adalah doktrin dari filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman. Kalau rasionalisme ini berdasarkan fakta sendiri, kayak jadi benar-benar kayak kita udah udah melihat sendiri nih faktanya gimana, bener nggak, bukan bener nggak lagi, kayak udah bener fakta, ada fakta, nggak ada lagi mitos-mitosnya. Selanjutnya itu adalah berpikir kreatif. Jadi kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dia pikirkan pada semua orang itu, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Itu menurut Maxwell 2004. Jadi kemampuan melihat macam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Berpikir kreatif ini adalah pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Jadi berpikir kreatif ini sendiri kemampuan yang telah dipikirkan oleh semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan. Jadi kayak beneran kayak yang seperti contoh lukisan Mona Lisa, yang orang berpikir mau melukis, senimannya itu melukis Mona Lisa, kayak belum tentu kayak saya berpikir bakal buat lukisan seperti itu gitu kan.
Kayak pasti hanya beberapa orang yang berpikir kreatif seperti membuat lukisan tersebut. Selanjutnya yaitu indikator creative thinking. Nah, dari indikator ini adalah kelancaran berpikir. Jadi kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dan pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan oleh kuantitas. Dalam originalitasnya sendiri itu kemampuan untuk mencetuskan apakah gagasannya unik atau asli. Dalam kelancaran berpikir ini jadi kan untuk mampu untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dan dari pemikiran secara cepat gitu. Sekian video UTS Creative Thinking yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.